Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Umi evaluasi kembali, masih ada beberapa teman-teman yang belum memahami sepenuhnya tentang menafsirkan pecahan dan juga menentukan akar kuadrat. Maka pada kesempatan kali ini Umi ingin menjelaskan kembali materi tersebut. Di sini contohnya untuk pembulatan penafsiran operasi campuran untuk pembulatan pecahan terlebih dahulu. Misalnya 3, 2/5 ditambah 2 sama dengan. Untuk menafsirkannya, teman-teman harus tahu dulu yang mana bilangan bulat dan yang mana pecahan. Di sini bilangan bulatnya ada 3 dan 2. Jadi pecahannya yang mana? 2/5. Jadi teman-teman harus membulatkan terlebih dahulu 2/5 ini, lalu dijumlahkan dengan 3, baru ditambahkan dengan bilangan bulat penambahnya. Di sini adalah 2. Nah, agar memudahkan teman-teman untuk membulatkan pecahan tersebut, maka teman-teman bisa menggunakan garis bilangan. Garis bilangannya yang teman-teman gunakan adalah garis bilangan dari 1/5. Jadi contohnya seperti sebuah lingkaran. Teman-teman harus paham dulu apa itu arti pecahan. Nah, di sini contohnya ada sebuah lingkaran yang kita bagi 5. Nah, anggap saja ini sama besar ya, dan ini lingkaran. Nah, kenapa kita bagi 5 di sini? Karena di sini pecahannya adalah 1/5. Nah, jika kita belum mengambil satu pun bagian dari lingkaran tersebut, maka bentuk pecahannya 0 Untuk pecahannya adalah 0/5. Kenapa 0/5? Karena kita belum mengambil satu pun bagian dari 5 bagian lingkaran. Nah, 0/5 bisa kita jadikan menjadi bilangan bulat. Kenapa? 0 dibagi 5 sama dengan 0. Maka di sini kita letakkan 0. Selanjutnya, jika kita ambil satu bagian dari 5 bagian pizza, 5 bagian lingkaran, maka bentuk pecahannya, jika kita ambil satu, bentuk pecahannya 1/5. Kenapa? Kita mengambil satu bagian dari 5 bagian lingkaran. Jadi di sini kita letakkan 1/5. Begitu juga seterusnya, kita ambil 2, ambil 3, ambil 4. Kita tuliskan, kita ambil 2 dari 5 bagian lingkaran, 3 dari 5 bagian lingkaran, 4 dari 5 bagian lingkaran. Dan yang terakhir, jika kita ambil 5 bagian dari 5 bagian lingkaran, maka bentuk pecahannya bagaimana? 5/5. 5/5 bisa kita jadikan menjadi bilangan bulat. Kenapa? 5 dibagi 5 sama dengan 1. Berbeda dengan 1/5. Jika 1/5 hasilnya adalah 0, 0, berarti desimal ya. Bentuk 0, adalah bilangan desimal. Nah, di sini didapatkan 1, maka kita tuliskan di sini 1. Sudah kita dapatkan garis bilangannya. Lalu kita lihat di sini di soal yang akan kita bulatkan adalah 2/5. Kita lihat di sini letak dari 2/5 ada di sini, di bagian ini. Maka kita lihat di sini bilangan bulatnya ada 0 dan 1. Lalu
kita lihat 2/5 itu lebih mendekati ke arah 0 atau 1. Ke arah 0, lebih mendekati 0 dibandingkan 1. Jadi 2/5 kita bulatkan menjadi 0. Jadi langsung kita tuliskan di sini 3 dari bilangan bulat 3 di sini ditambah pembulatan dari 2/5 adalah 0. Ditambah dengan bilangan bulat penambahnya adalah 2. 3 ditambah 0 sama dengan 3. Ditambah 2 sama dengan 5. Begitu juga seterusnya. Jika di sini ada pecahannya 5/6, misalnya 2 dikali 5/6 2 5/6 dikali 3, maka yang harus kita bulatkan di sini adalah 5/6-nya. Jika teman-teman sudah paham menentukan garis bilangannya, maka teman-teman bisa langsung memperkirakan 5/6 itu dapat dibulatkan menjadi 1. Kenapa 1? Karena 5 itu mendekati ke arah 6 dibandingkan 0. Untuk menggunakan garis bilangan juga boleh. Jika teman-teman sudah paham, jadi teman-teman bisa langsung menuliskan di sini 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan akhirnya 1. 5/6 itu lebih mendekati ke arah 1 dibandingkan 0. Jadi kita bulatkan 5/6 menjadi 1. Jadi di sini 2 ditambah pembulatan 5/6 1 dikali 3. 2 ditambah 1 3 dikali dengan bilangan pengalinya adalah 3 sama dengan 9. Ini untuk menjumlahkan atau mengalikan atau membagikan yang soalnya itu penafsiran ya. Oke. Selanjutnya ada akar kuadrat. Misalnya di sini contohnya yaitu 225. Yang pertama yang teman-teman lakukan yaitu mencari bilangan kuadrat yang mendekati yang hasilnya mendekati bilangan yang paling kiri di 225 ini. Nah, bilangan kuadrat yang mendekati atau sama dengan 2 yang hasilnya kurang dari 2 atau sama dengan 2 adalah 1 kuadrat. Kenapa tidak 2 kuadrat? Karena 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 2. Hasilnya adalah 4. Sedangkan di sini adalah 2. Jadi yang masih kita gunakan adalah 1 kuadrat. Sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka bisa langsung kita tuliskan di sini karena kita sudah mendapatkan 1 kuadrat untuk yang mendekati 2 di sini bilangan yang paling kiri, maka langsung kita tuliskan di sini 1. Lalu kita kurangkan 225 dikurang 1, sistemnya sama dengan pembagian. Jadi di sini 2 dikurang 1 1. 25 itu
kita turunkan 25. Lalu setelah kita mendapatkan bilangan kuadrat yang mendekati 2 atau sama dengan 2 yang hasilnya kurang dari 2 atau sama dengan 2, maka kita jumlahkan bilangan perkalian dari satu kuadrat ini tadi, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Di sini kita letakkan 2. Lalu selanjutnya teman-teman mencari bilangan yang sama tetapi 2-nya jangan ditinggalkan. Nah, bilangan yang sama yang hasilnya jika kita kurangkan dengan 125 ini hasilnya adalah 0. Ya. Nah, coba di sini kita tulis 1, bilangan sama 1. Berarti 21 dikali 1. 21 dikali 1 sama dengan 21. Sudah sama belum? Berbeda. Berbeda jauh sekali. Coba di sini. Di sini kan jauh, jadi coba kita yang paling besar sedikit 4. Jadi 24 dikali 4. 4 dikali 4 16. 4 dikali 2 8. 8 ditambah 1 9. Sudah sama belum? Masih kurang. Coba di sini 5. Di sini 5. 25 dikali 5. 5 dikali 5 25. 5 dikali 2 berapa? 10 ditambah 2 jadi 12. Sudah sama belum? Sudah sama. Jadi kita tuliskan di sini 125. Jadi bilangan yang sama yang kita gunakan adalah 5. Jika kita sudah mendapatkan bilangan yang sama, lalu kita tuliskan di sini, di hasilnya 5. Maka akar dari 225 adalah 15. Begitu juga selanjutnya, jika di sini terdapat akar dari 144, maka bilangan kuadrat yang kita gunakan adalah ya 1 juga, karena 1 dikali 1 sama dengan 1. Kenapa tidak 0? Kalau 0 kuadrat, 0 dikali 0 sama dengan 0. Sedangkan masih ada 1 yang lebih dekat dengan bilangan yang paling kiri ini, yaitu 1. Jadi 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, di sini kita letakkan 1. 1 dikurang 1, 0. Lalu kita turunkan 44. Nah, lalu kita jumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Di sini kita tuliskan 2. Lalu kita cari bilangan yang sama. Jika kita tuliskan 1, maka hasilnya 21. Masih kurang. Coba kita tuliskan di sini 2. 22 dikali 2 sama dengan dikali 2. 2 dikali 2 4. 2 dikali 2 4. Sama tidak? Sudah sama. Jadi di sini kita tuliskan 44. Hasilnya 0. Habis. Jadi bilangan yang sama di sini kita gunakan 2. Jadi 2 yang kita tulis di hasilnya. 2. Maka akar dari 144 sama dengan 12. Begitu. Sekian penjelasan dari Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.